Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, baik. Halo. Ya, Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya. Ya, dengan Ambah Abla di Makassar, Pak. Hamba Ustaz. Allah di Makassar. Ya, tafadhol pertanyaannya, Pak. Ya, ini saya mau tanyakan, ini apa hukum menoleh waktu salam saat sholat, yang menoleh itu ke kanan dan ke kiri? Baik. Baik. Ya, ya boleh satu lagi, Ustaz. Ya, boleh. Ya, ini kan saya sudah niatkan untuk mengaji, baca Al-Quran, dan saya sudah berwudu. Tiba-tiba saya ketiduran, nggak sengaja, kira-kira kurang lebih setengah jam. Lalu setelah itu saya bangun, apakah saya harus wudu lagi atau langsung mengaji saja? Masya Allah. Baca Al-Quran. Ya, Pak. Ya, itu saja, Ustaz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama tadi, apa hukum menoleh ketika sholat? Maksudnya ketika salam ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita menoleh ke kanan atau ke kiri. Hukumnya itu sunnah. Salamnya adalah yang rukun. Kita baca Assalamualaikum warahmatullah. Itu hukumnya adalah rukun sholat. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan dalam hadits Ali, tahliluha at-taslim. Penghalalannya adalah salam. Jadi salamnya itu ucapan kita, itu merupakan apa? Rukun sholat. Rukun sholat. Adapun menolehnya ke kanan dan ke kiri itu sunnah. Itu hukumnya sunnah. Kita lakukan, iya, itu supaya kita dapat pahala. Adapun kalau misalnya ada orang yang tidak menoleh, sah sholatnya. Sah sholatnya, cuman kita katakan kamu tidak dapat pahala. Itu hukumnya, Pak. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, Masya Allah, kita sudah berwudu, ingin membaca Al-Quran, ternyata ketiduran. Apakah setelah bangun itu harus berwudu dulu baru baca Al-Quran? Para ulama berselisih pendapat sebenarnya, Pak, pada hakikatnya terkait dengan hukum apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Ada di antara para ulama kita menyatakan bahwa secara mutlak tidur membatalkan wudu. Tidur membatalkan wudu. Mereka punya dalil dalam hal tersebut. Bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan dan mengatakan kepada utusannya, pasukan, kalau mereka tidur maka mereka harus berwudu. Mereka harus berwudu. Sebagian lagi ulama yang lain mengatakan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Mereka juga berdalil dengan hadits ya. Dalam hal ini ada hadits Anas, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya, bahwa pernah para sahabat menanti sholat Isya, mereka tertidur dan Nabi keluar, mereka langsung sholat tanpa wudu. Mereka sholat tanpa wudu. Itu pendapat yang disebutkan dan itu dalilnya. Seakan-akan ini berarti tidur tidak membatalkan wudu. Ini ada bertentangan haditsnya. Dan pendapat yang benarnya adalah yang mengkompromikan, yaitu yang mengatakan bahwa tidur itu dirinci. Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Dirinci. Kalau tidurnya berat, iya, seperti tidur ciri-cirinya berbaring, hilang kesadaran saat tidur, maka itu membatalkan wudu. Kalau tidurnya ringan, seperti tidur sambil duduk atau tidur sambil berdiri, seperti yang dinukil dalam hadis Anas tadi, mereka menunggu sholat sampai jatuh-jatuh kepalanya, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Ini rincian yang sangat bagus, Masya Allah, dari ulama kita, bahwa tidur itu terbagi dua. Kalau tidurnya tidur berat, tidur nyenyak sekali, tidur terlentang, batal wudu. Kalau tidurnya ringan, tidur dalam keadaan duduk atau berdiri, maka itu tidak membatalkan wudu. Itu wallahu alam rinciannya, Pak. Jadi dilihat dari keadaan kita itu bagaimana saat tidur. Wallahu alam.